itu ada. Jadi malam hari ini sekali lagi saya akan membawa kita melihat kebenaran firman Tuhan ya tentang suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang suam-suam kuku. Kalau kita dengar tentang suam-suam kuku, seringkali ya ini menjadi sebuah gambaran untuk orang anak Tuhan yang ya kadang dia setia, kadang tidak setia, kadang dia panas dengan Tuhan, tapi kadang dia mulai dingin dengan Tuhan. Saudara, ya. Nah, saya akan bacakan ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Saudara, waktu kita dengar ayat ini, Saudara, ya, Tuhan bilang, baiklah engkau dingin atau engkau panas. Kalau engkau suam-suam kuku, artinya engkau ada di tengah-tengah itu, ya. Suam-suam kuku itu maksudnya ya tidak panas tapi tidak dingin, Saudara, ya. Nah, tadi dengan seorang jemaat ya, kita minum kopi ya, katanya kalau kopi itu kalau mau panas-panas sekali, kalau mau dingin-dingin sekali, Saudara. Kalau dia suam-suam kuku, maksudnya tidak panas tidak dingin, itu perut bisa sakit, Saudara. Ya. Jadi ya tidak panas tapi tidak dingin. Kebetulan saya juga suka kopi, suka ngopi. Jadi emang kalau kopi itu kita panaskan sampai panas sekali baru dia punya aroma itu bisa keluar. Rasa kopinya itu sungguh-sungguh nikmat, Saudara. Ya, saya suka kopi, Saudara. Kalau Saudara pecinta kopi juga, kalau minum kopi itu mau yang kalau panas-panas betulan, betul? Waktu minum kopi itu panas itu aroma kopinya itu sungguh-sungguh luar biasa, Saudara. Tapi kalau mau dingin ya dingin sekali, Saudara. Kalau suam-suam ya panas tidak panas, dingin tidak dingin, rasanya tidak enak, Saudara. Nah, apa artinya orang Kristen yang suam-suam kuku? Nah, seringkali ini diartikan ya kalau jadi orang Kristen itu mau panas-panas sekali. Artinya kalau panas itu kalau bergairah dengan Tuhan, bergairahlah sungguh-sungguh. Ya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Ya kalau mau serius dengan Tuhan, serius sungguh-sungguh. Ya, kalau orang Kristen yang dingin itu orang Kristen yang ya tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Ya. Kalau yang suam-suam berarti apa? Ya kadang dia panas, kadang dia serius dengan Tuhan, tapi kadang-kadang dia rasa capek dalam hidupnya. Kadang dia, ya sudahlah Tuhan, beta kayaknya lagi letih, beta sudah mau ikut Tuhan dulu, atau saya mau capek ikut Tuhan, ya kan? Nah, Saudara, menurut Saudara, apakah ini arti yang sesungguhnya? Dari pengertian seperti ini, Saudara, seringkali dikhotbahkan, kalau mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, jangan suam-suam kuku. Kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh sekalian. Ya, sehingga itu mengakibatkan banyak orang berpikir, ya sudah, saya hari ini belum bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kasih saya sama Tuhan itu kadang masih bisa naik, bisa turun. Ya, kadang
Saya bisa sungguh-sungguh setia, tapi kadang-kadang saya bisa lemah juga. Ya sudah, kalau gitu saya lebih baik, Tuhan kan bilang lebih baik dingin-dingin sekali. Nanti tunggu waktunya kalau sudah bisa panas baru sungguh-sungguh panas. Saudara, itu mengakibatkan pengajaran seperti itu mengakibatkan banyak orang akhirnya mengambil keputusan. Kan Tuhan bilang daripada saya suam-suam lebih baik dingin sekalian. Ya sudah, dingin duluan. Nanti kalau sudah punya kekuatan untuk menjadi panas baru ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, ini pengajaran yang menurut saya yang salah, saudara. Sehingga banyak orang ya menganggap bahwa sudah, saya belum bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh, nanti saja. Ya sudah, saya mau hidup jauh dari Tuhan dulu. Akhirnya dia mulai menjauh dari Tuhan karena dia pikir Tuhan itu tidak mau ya kalau dia datang pada Tuhan dengan setengah-setengah, saudara. Kadang-kadang itu membuat dia akhirnya dia jauh sekali dari Tuhan. Saudara, saya ingin bilang sama kita, ini adalah suatu pemahaman yang keliru, saudara. Bukankah lebih baik kalau kita masih punya waktu, kita ingat dengan Tuhan, ya kadang kita bisa bergairah sekali, tapi kadang-kadang kita juga punya ada waktu-waktu saat kita menjadi lemah, saat kita menjadi tawar, kadang-kadang kita menjadi seperti apa? Tuhan, aku capek, Tuhan aku letih, Tuhan aku ini mengalami banyak tekanan, saudara. Dan kadang-kadang, saudara, ini satu hal yang saya pikir setiap kita akan mengalami dalam hidup ini, saudara. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ya, apalagi dalam situasi yang banyak tekanan, banyak masalah, banyak pergumulan datang silih berganti dalam hidup ini. Saya percaya kadang-kadang dalam hidup ini kita bisa ngalamin sebuah kelemahan, bahkan keletihan ikut Tuhan. Kadang-kadang itu bisa capek, ya. Tapi saudara, saya mau bilang itu bukanlah arti yang sesungguhnya suam-suam kuku, saudara. Nah, apa itu suam-suam kuku yang dimaksudkan di sini, saudara? Suam-suam kuku yang dimaksudkan di sini, saudara, Tuhan bilang lebih baik engkau kalau mau panas-panas sekalian, kalau mau dingin-dingin sekalian. Apa yang dimaksudkan Tuhan di sini, saudara? Saya ingin memberikan sebuah gambaran. Sebenarnya Tuhan mau maksudkan gini. Ya, ini menggambarkan tentang dua perjanjian. Dua sistem perjanjian yang ada dalam firman Tuhan. Ada sistem perjanjian yang namanya perjanjian hukum Taurat atau sistem perjanjian lama. Dan ada sistem namanya sistem perjanjian baru atau perjanjian kasih karunia. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan bilang, engkau tidak bisa mencampurkan dua perjanjian ini. Engkau tidak bisa satu kakimu, engkau berada dalam perjanjian lama, dan satu kakimu engkau berada dalam perjanjian baru. Dengan cara lain begini, saudara. Alkitab kita ini, saudara, memang isinya semua adalah firman Allah. Tapi dalam Alkitab kita, itu ada dua perjanjian besar yang kita mesti tahu. Sehingga kita tidak salah baca, saudara. Kita tidak salah baca. Ya, nanti satu waktu saya akan membagikan bagi kita bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar sehingga kita bisa dapatkan manfaat dari apa yang kita baca, saudara. Salah satunya adalah bacalah dengan kacamata perjanjian baru. Ya, supaya kita tidak bingung, saudara. Karena kalau kita tidak mengerti kacamata perjanjian baru, kita campur aduk, kita akan mendapatkan kebingungan dan kita akan mendapatkan sepertinya Alkitab ini kadang ada kontradiksi di dalamnya. Ya. Nah, makanya Tuhan mau bilang bahwa hari ini kita tidak hidup di dalam sistem perjanjian lama. Satu kali Yesus pernah bilang gini, saudara, ya, kamu tidak bisa taruh. Kamu tidak bisa menjahit baju baru di dalam baju yang lama. Maka kalau kamu jahitkan baju yang baru pada baju yang lama, maka baju yang lama itu akan koyak, maka sia-sia semuanya. Dan Yesus pernah bilang, jangan taruh anggur yang baru di dalam kirbat yang lama. Maksudnya apa? Kalau anggur baru taruh di kirbat yang baru. Kirbat itu dia punya kulit itu, ya, kulit tempat taruh anggur zaman dahulu taruh di kulit. Jadi kalau seseorang taruh anggur yang baru di kirbat yang lama, maka kirbat itu akan pecah dan robek dan akan kehilangan semuanya. Itu yang disebutkan oleh Tuhan, jangan mencampurkan. Anggur yang baru itu bicara tentang perjanjian baru, harus ditaruh dalam kirbat yang baru. Kita harus mengerti, membacanya, kapasitas kita melihatnya adalah dengan perjanjian baru. Kita tidak bisa mencampur adukkan ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sehingga itu menimbulkan sebuah kebingungan, ya, menimbulkan sebuah kebingungan. Nah, saya ingin membawa kita lebih dalam lagi. Saya ingin bagikan pada kita, mungkin saudara yang baru pertama kali nonton, ya, melihat malam hari ini. Saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa sistem perjanjian lama atau sistem perjanjian hukum Taurat itu
Berbeda dengan sistem perjanjian baru. Sistem perjanjian lama itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel di Gunung Sinai. Saya kasih gambaran garis besarnya saja, ya. Nah, di dalam sistem perjanjian lama itu menuntut kesempurnaan manusia, kesempurnaan orang Israel. Orang Israel diberikan hukum-hukumnya, ada 613 aturan. Dan perjanjian itu dibuat berdasarkan kesetiaan orang Israel. Jadi kalau orang Israel setia melakukan 613 aturan dengan sempurna, maka dari Tuhan akan memberkati. Ulangan 28. Tetapi kalau orang Israel itu gagal satu saja melakukan ya segala perintah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan mengutuk orang Israel. Kutuk itu akan datang dari Tuhan. Saudara boleh baca itu di Ulangan pasal 28. Saya cuma kasih gambaran garis besarnya. Itu isinya berkat dan kutuk. Saudara perhatikan itu, saudara. Nah, saudara, jadi sistem perjanjian itu berdasarkan kebaikan Tuhan, itu berdasarkan kesetiaan daripada orang Israel. Makanya kalau saudara baca dalam perjanjian lama, setelah kitab Keluaran, masuk kitab Imamat dan seterusnya itu ada kutuk-kutuk yang turun, saudara. Kutuk itu Tuhan sendiri yang kasih, saudara. Ada kutuk keturunan, ada kutuk ini, itu bukan dari iblis. Kutuk itu dari Tuhan sendiri, saudara. Karena sistem itu ya memang sengaja dibuat oleh Tuhan. Sistem itu sengaja dibuat oleh Tuhan supaya orang Israel itu tahu bahwa mereka tidak mampu. Saudara, saya seringkali bilang, kenapa Tuhan itu izinkan kita? Itu ada dalam sebuah kegagalan. Karena kegagalan mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia yang tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh juru selamat. Saudara, Tuhan izinkan orang Israel hidup dalam sistem perjanjian hukum Taurat yang menuntut kesempurnaan orang Israel. Supaya apa? Supaya orang Israel itu sadar bahwa mereka itu tidak bisa, ya, tidak mampu hidup dengan kekuatannya sendiri untuk menjadikan mereka dibenarkan, untuk menjadikan mereka orang benar sehingga mereka layak dapat berkat dan perkenanan Tuhan. Saudara tahu mereka dikurung dalam 1500 tahun sistem perjanjian itu, saudara. Makanya waktu Yesus hadir di bumi, Yesus hadir itu masih dalam perjanjian lama, saudara. Ya, saudara perhatikan, waktu Yesus bicara dengan ahli Taurat, orang-orang yang datang pada dia, yang menanyakan apa yang aku harus peroleh, aku harus buat untuk dapatkan hidup yang kekal. Yesus langsung bilang, kamu harus buat ini, buat ini, buat ini. Ya, saudara, sebenarnya Yesus sedang apa? Yesus itu sedang menaikkan standar hukum Taurat ke level yang sesungguhnya, yaitu di mana tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu, saudara. Kalau saudara tahu, hukum Taurat itu membungkam setiap mulut yang sombong. Hukum Taurat itu meruntuhkan kesombongan manusia. Saudara bayangkan, saudara, dia ketemu dengan pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya bilang, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Aku udah lakukan 10 perintah Allah dengan sempurna. Aku lakukan semua. Yesus bilang, jual hartamu. Ya, jual hartamu. Berikan pada orang miskin. Maka engkau bisa sempurna. Ikutlah aku. Saudara, pemuda yang kaya itu akhirnya tinggalkan Yesus tanpa dia bisa buat apa-apa. Saudara tahu? Apakah Yesus tuntut kita semua seperti itu? Tidak, saudara. Tidak, kita harus baca itu dari sebuah kacamata yang benar. Artinya waktu Tuhan bilang sama pemuda yang kaya itu, karena pemuda yang kaya itu pikir dia bisa dapatkan hidup yang kekal dengan kekuatannya sendiri mentaati hukum Taurat. Yesus bilang, oke, kamu mau disempurnakan dengan hukum Taurat. Aku kasih ini standar yang benar kalau kamu lakukan hukum Taurat. Ini nih. Dia naikkan standar sampai orang muda yang kaya itu menyerah. Saya ingat Yesus juga pernah bilang, kalau matamu berbuat dosa, cungkilah itu. Kalau tanganmu berbuat dosa, potonglah itu. Sebenarnya apa maksud Yesus? Yesus bilang adalah, kalau di dalam hukum Taurat, ya, kalau engkau tanganmu berbuat dosa, potong itu. Persoalannya, adakah kita yang mampu saat ini? Tidak ada yang mampu, saudara. Makanya sampai semua orang tidak mampu, baru akhirnya semua orang menyerah. Dan disitulah kasih karunia Tuhan bisa turun, saudara. Nah, ini yang Tuhan bilang. Ini yang Tuhan bilang. Jangan engkau mencampurkan antara panas dan dingin. Dari mana saya bisa bilang dingin itu adalah hukum Taurat, saudara? Saudara tahu hukum Taurat itu diberikan di atas batu. Ya, ini gambaran batu yang dingin. Kalau saudara pernah ke Gunung Sinai, saya pernah naik ke atas Gunung Sinai.
tempat yang sangat dingin sekali, saudara. Ya, nah saudara, itu ditulis di atas batu hukum-hukum Taurat itu, saudara. 10 perintah Allah itu ditulis di atas dua loh batu. Ini gambaran tentang dingin. Nah, kenapa Tuhan bilang lebih baik engkau dingin atau engkau panas sekalian? Karena apa, saudara? Kalau suam-suam Tuhan muntahkan. Kenapa, saudara? Karena kalau seseorang itu sungguh-sungguh mau hidup di bawah hukum Taurat, sungguh-sungguh, saudara, untuk dia dibenarkan, dia pasti akan sampai satu titik. Dia akan menyerah dan dia bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Dan waktu dia bilang, Tuhan, saya tidak mampu, disitulah dia mengalami kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau orang hidupnya, ya sebentar, kalau dia mampu, ya dia bilang, aku mampu lakukan hukum Taurat. Aku mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku mampu mentaati semua apa yang Tuhan mau sehingga aku bisa diberkati. Tanda-tanda yang paling gampang adalah seorang yang hidup di bawah tuntutan itu, sekalipun kita bilang hari ini kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, apa, saudara? Tanda-tandanya adalah ketika ya kita berhasil melakukan sesuatu, kita bilang, ini karena saya, Tuhan. Engkau harus memberkati aku. Engkau harus memberkati aku karena apa yang aku buat. Nah, saudara, kalau engkau sudah bilang seperti itu, Tuhan, aku kan udah puasa nih, Tuhan, 40 hari. Tuhan, aku kan udah doa semalam-malaman. Tuhan, aku kan udah melayani Tuhan. Tuhan, kan aku sudah memberikan persepuluhan. Tuhan, kan aku sudah memberikan segala yang terbaik buat Tuhan. Nah, waktu engkau ukur kebaikan Tuhan, itu berdasarkan apa yang bisa engkau buat Tuhan. Saudara, secara tidak langsung, engkau sedang menaruh dirimu di bawah sistem perjanjian hukum Taurat itu, saudara. Nah, saudara, saya bagikan ini karena apa? Saya percaya banyak kita yang mungkin saudara baru dengar, ya, saudara, selama ini cara pandang saudara terhadap Tuhan, ya. Nah, yang keliru, saudara. Karena apa? Waktu cara pandang kita terhadap Tuhan salah, itu akan menentukan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita percaya tentang Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan, saudara, adalah Tuhan adalah perjanjian lama yang siap menghukum engkau atau siap memberkati hidupmu kalau engkau baik. Kalau engkau gagal, dia akan siap menghukum engkau dan membuang hidupmu, bahkan siap mengirim engkau ke neraka. Saudara, engkau akan bangun hubungan dengan dia berdasarkan performancemu. Ya, aku baik, Tuhan, engkau harus memberkati aku. Aku baik, Tuhan, engkau harus mengangkat aku lebih tinggi. Aku baik, Tuhan, engkau harus melakukan ini dan ini buat aku. Tapi kalau engkau gagal, saudara tahu, itu akan masuk tuduhan dalam hidup saudara. Nah, makanya Tuhan itu tidak mau kita hidup ya campuran, saudara. Tidak mau kita hidup campuran. Karena apa? Kalau kita sungguh-sungguh hidup di bawah hukum Taurat, kita pasti akan tidak mampu. Dan waktu kita tidak mampu, disitulah kita temukan kasih karunia, saudara. Kita temukan kasih karunia. Nah, waktu kita sudah ditemukan kasih karunia, saudara, Tuhan tidak mau kita hidup dalam pencampuran lagi, saudara. Tuhan tidak mau kita hidup dalam pencampuran lagi. Ya, di dalam kasih karunia kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan mencintai kita bukan karena apa yang bisa kita buat hidup kita. Sehingga waktu engkau ngalamin sesuatu yang baik dalam hidupmu, engkau tidak bilang ini karena apa yang aku buat, Tuhan. Tapi kalau engkau pun mengalami hal yang buruk mungkin dalam hidupmu, engkau juga tidak tertuduh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini karena penghukuman dari Tuhan. Ya, ketika ban saudara kempes di jalan, saudara bilang, Tuhan, beta sudah dosa apa lagi ini? Saya sudah dosa apa lagi ini, Tuhan? Waktu engkau mengalami kecelakaan, ya mungkin ya, atau engkau ngalamin hal yang buruk, engkau bilang, ini pasti Tuhan yang hukum saya. Saudara, seringkali kita ya menggambarkan ya kebaikan Tuhan itu berdasarkan performance kita. Nah, saudara, itu yang Tuhan tidak mau kita mencampurkan itu. Itu yang dikatakan mencampurkan itu adalah suam-suam kuku. Nah, waktu suam-suam kuku, engkau tidak bisa sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saya ingin mengajarkan pada kita, saya ingin membawa kita sungguh-sungguh melihat, ya sungguh-sungguh kita mengalami kasih Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang hari ini, saudara, bukan Tuhan yang suam-suam kuku. Dia bukan Tuhan yang sebentar ada di perjanjian lama, sebentar ada di perjanjian baru. Ya, kalau engkau baik, dia baik. Kalau engkau jahat, dia tambah jahat. Saudara, tidak, saudara. Nah, saudara, saya ingin bawa kita mengalami ini. Dan saya ingin kasih contoh, saudara. Ya,
Di dalam firman Tuhan ada satu jemaat yang Paulus sangat marah sekali. Bahkan dia marah lebih daripada kepada jemaat di Korintus. Kalau jemaat di Korintus tuh jemaat banyak orang berdosa, saudara. Ya, jemaat di Korintus itu banyak orang yang di situ ada perpecahan, di situ ada perselingkuhan, di situ ada ada percabulan juga. Di situ jemaat Korintus itu jemaat yang dipenuhi dengan karunia-karunia roh, saudara. Dan Paulus juga tegur jemaat di Korintus. Tapi teguran Paulus kepada jemaat di Korintus tidak sama kepada teguran Paulus di dalam jemaat yang ada di Galatia. Saya kasih tahu saja, jemaat yang ada di Galatia ini jemaat yang mencampurkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Hidup di dalam dua perjanjian ini, saudara. Ya, hidup dalam dua perjanjian ini. Nah, di dalam jemaat di Korintus, Paulus tidak pernah bilang engkau jemaat yang bodoh. Ya, saudara, saya bacakan saja ya Galatia buat kita mengerti, saudara, apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia, apa yang Paulus tegur keras, saudara. Ya, nah, Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saya perhatikan, Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Saudara perhatikan, Rasul Paulus bilang kalau ada orang ataupun malaikat dari sorga, ya, bukan malaikat dari neraka, saudara, malaikat dari sorga, kalau dia turun dan beritakan Injil yang lain dari yang Paulus beritakan, maka terkutuklah dia. Maka semenjak saya tahu kebenaran ini, semenjak saya tahu Injil itu adalah Injil kasih karunia, semenjak saya tahu bahwa Injil itu semuanya bicara tentang perbuatan Yesus, bukan perbuatan saya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di dalam perjanjian lama itu menuntut kesempurnaan manusia. Maka intinya adalah kamu harus sempurna. Kamu harus sempurna, sama seperti Tuhanmu sempurna. Itu sebenarnya konteks perjanjian lama. Tapi perjanjian baru setelah Yesus mati, ya, itu bicara tentang kesempurnaan Kristus. Apa yang Yesus sudah kerjakan, kesetiaan Kristus, perbuatan Yesus. Apa yang dia sudah kerjakan buat kita. Nah, Injil itu adalah kabar baik, saudara. Injil itu kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena itu bukan bicara tentang perbuatan kita, tapi itu bicara tentang perbuatan Yesus 2000 tahun yang lalu yang diselesaikan buat saudara dan saya. Kalau ada orang yang memberitakan Injil, penekanannya adalah perbuatan kita supaya kita dapat perkenanan, berarti itu Injil yang palsu, saudara. Itu bukan Injil yang murni, saudara. Sekalipun dikasih judul Injil yang murni. Karena Injil itu adalah bicara tentang perbuatan Yesus. Injil itu bicara tentang apa yang dia sudah kerjakan. Injil itu bicara tentang kabar baik, saudara. Kalau Injil yang saudara dengar menjadikan saudara menjadi takut, menjadikan saudara jadi semakin lemah, menjadikan saudara semakin merasa engkau tertuduh dalam hidup saudara, berarti itu bukan Injil, itu bukan kabar baik, saudara. Itu kabar buruk, saudara. Kabar buruk selalu menuntut kekuatan manusia. Kabar buruk selalu berkata, kalau engkau tidak baik, Tuhan tidak baik. Ya, tergantung kitanya. Nah, itu, saudara. Kalau saudara dengar kabar seperti itu bukan kabar baik. Itu bukan kabar baik, saudara. Itu kabar buruk. Kenapa saya katakan ini? Hari-hari ini, saudara, di tengah pandemi, di tengah situasi yang buruk, saudara harus dengar kabar baik. Kabar baik ini bukan bicara tentang apa yang saudara sudah kerjakan, apa yang akan saudara buat, tapi ini bicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Paulus tegur keras kepada jemaat di Galatia. Dia bilang apa, saudara? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia.
Ayat 9 diulangi lagi. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, Paulus sangat marah. Ya. Paulus sangat marah di situ. Karena apa? Jemaat Galatia, ini jemaat yang Paulus rintis. Dia beritakan tentang karya Kristus. Kamu hanya diselamatkan oleh iman. Tidak perlu yang lain. Tuhan sudah mencintai hidupmu. Paulus beritakan tentang itu. Terima Yesus, engkau diselamatkan. Tidak perlu dengan kekuatanmu sendiri, tidak perlu dengan perbuatanmu untuk supaya engkau diselamatkan. Hanya dengan engkau percaya dengan iman, kasih karunia Tuhan engkau diselamatkan. Paulus beritakan itu. Kemudian ada datang orang-orang Yahudi masuk dalam kumpulan jemaat itu, dan mereka beritakan, oke lah, kamu mau percaya Yesus, oke. Tapi percaya Yesus tidak cukup. Kamu harus lakukan ini, harus lakukan sunat, ya kan? Harus lakukan adat istiadat orang Yahudi, harus lakukan ini supaya kamu tuh lebih lagi diperkenan sama Tuhan. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tuh tidak sungguh-sungguh disayang sama Tuhan. Ya, Tuhan itu mungkin baik sama kamu, tapi kalau kamu tidak lakukan ini, ya sunat, perintah ini, Tuhan itu marah sama kamu. Saudara, itu Paulus marah sekali sama jemaat di Galatia. Dia marah sekali. Ya. Nah, saudara, hari ini saya mau beritakan buat kita. Apa yang mau saudara percaya tentang Tuhan hari ini? Saya mau katakan sebuah kebenaran bahwa kita punya Tuhan yang sudah melakukan buat kita 2000 tahun yang lalu. Dia Tuhan yang hari ini ada bersama kita. Dia Tuhan yang hari ini tidak bisa tinggalkan kita. Dia Tuhan yang hari ini ada bersama kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Dia Tuhan yang mencintai kita bukan karena kita baik, saudara. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini? Paulus pernah ngalamin juga. Apa yang dia tulis itu dia alami, saudara. Nah, kalau saudara baca dalam Roma pasal 7, ya hari ini saya beritakan secara garis besar saja. Apa yang Paulus tulis itu Paulus alami. Ya, dalam Roma pasal 7, Paulus sempat ngalami yang namanya dia tidak panas, dia tidak dingin. Saudara tahu latar belakang Paulus, dia adalah seorang ahli Taurat. Orang yang memang hidup dalam tuntutan hukum Taurat. Kalau saudara baca di kitab Filipi dikatakan secara hukum Taurat, aku nih tidak bercacat, saudara. Artinya dia tuh dengan sempurna, dia tahu semua. Jadi waktu dia lahir baru, dia terima Yesus. Saudara tahu sebelum itu tidak ada seorang pun rasul yang membukakan Injil kasih karunia sejelas Paulus, saudara. Kalau saudara mau belajar Injil kasih karunia itu di Roma pasal 6 itu dibuka jelas oleh Rasul Paulus, iya kan? Nah, saudara, tidak ada seorang pun yang tulis itu sejelas Rasul Paulus, saudara. Tetapi waktu dia ngalamin berjumpaan dengan Tuhan, dan saya percaya itu ada pergumulan dalam hidupnya. Dia ngalamin pergumulan, dia ngalamin pembelajaran. Makanya dia bisa tulis kitab Roma itu, karena dia mengalami Tuhan. Saya percaya waktu dia tulis itu, dia tuliskan kesaksian hidupnya di Roma pasal 7 itu. Dia lahir baru, tapi dalam pikirannya, dia masih hidup di bawah sistem perjanjian lama. Oke, aku percaya Yesus, tapi ada tuduhan. Ya, makanya dia bilang, di dalam aku, itu aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Tapi ada sesuatu dalam hidupku yang berjuang melawan itu. Aku ingin lakukan yang baik, tapi yang aku lakukan itu malah yang jahat, yang tidak pernah aku inginkan. Dia kasih contoh, ada satu perintah, jangan mengingini. Aku tahu itu perintah itu jangan mengingini. Saudara tahu perintah keberapa itu? Perintah ke-10. Jangan mengingini barang sesamamu. Paulus bilang, aku tahu jangan mengingini. Tapi semakin dia tahu jangan mengingini, semakin dia fokus di situ, semakin keinginan untuk mengingini itu semakin besar. Akhirnya dia bilang, aku menyerah. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Akhirnya dia sadar. Dan disitulah dia mengalami metanoia. Oh, ternyata dia selama ini suam-suam kuku. Saudara tahu kenapa? Ya. Nah, dia mengalami metanoia kalau saudara baca Roma 8 ayat 1. Di situ dia bilang, ya. Dia bilang apa? Tidak ada penghukuman
bagi orang yang ada di dalam Kristus. Maksudnya apa? Dia mengalami satu metanoia. Dia tidak bisa hidup dalam sebuah perjanjian baru, tapi dengan mindset perjanjian lama. Itu yang Yesus bilang, engkau tidak bisa mencampurkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lama. Maka semuanya akan hancur. Nah, Paulus mengalami sebuah breakthrough di situ, kemenangan di situ. Waktu dirinya tidak lagi melihat ya kepada dirinya, performance dirinya untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Karena apa saudara? Semakin dia lihat itu, semakin dia tertuduh. Semakin dia lihat itu, semakin dia tertuduh. Semakin dia lihat itu, semakin dia tertuduh. Saudara, banyak hidup kita hari ini, engkau seringkali hidup saudara tertuduh di hadapan Tuhan. Dan kau merasa bahwa kasih Tuhan itu sepertinya kayaknya kurang. Ada yang kurang apa dari hidupmu yang harus engkau buat Tuhan lebih lagi, supaya engkau lebih lagi disayang Tuhan, saudara. Nah, saudara, ini juga yang Paulus alami, saudara. Dia bilang, aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepaskan aku dari tubuh maut ini? Akhirnya dia dapatkan jawaban dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hukum roh kehidupan telah membebaskan aku. Ya, dia telah dibebaskan dari situ karena dia tahu hari ini Tuhan tidak lagi menghukum dia. Bahkan untuk kegagalannya dia, Tuhan tidak lagi menghukum dia, mendidik ia, tapi menghukum tidak lagi, saudara. Tuhan tidak lagi murka. Tuhan tidak lagi murka kepada orang percaya. Kalau ada pendeta yang bilang Tuhan masih murka kepada orang percaya, saudara, itu Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan yang saya kenal, yang ada dalam perjanjian baru, dia berkata, ya, dalam Yesaya pasal 54, dia bilang, amarahku hanya sekejap saja. Kalau saudara baca, dia bersumpah, aku tidak akan murka lagi untuk selama-lamanya di dalam hidupmu. Nah, saudara, kita mesti tangkap ini, saudara. Ini penting, saudara. Karena apa yang kita percaya tentang Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita membangun hubungan dengan Dia. Kalau saudara punya seorang bapak, kalau saudara sebagai anak, saudara tidak yakin bapak saudara sungguh-sungguh sayang sama saudara. Saudara berpikir bahwa bapak saudara itu akan mengasihi saudara karena apa yang bisa saudara buat. Kalau saudara gagal, dia bisa buang saudara, dia bisa tinggalkan saudara, dia bahkan bisa putus hubungan dengan saudara. Apa yang saudara hadapi ketika saudara datang pada dia? Saudara akan dipenuhi dengan sebuah ketakutan, insecure, ada sebuah ketidakpastian dalam hidup ini. Nah, saudara, saya percaya Bapa kita di surga tidak mau kita hidup dalam sebuah perasaan insecure seperti itu, serasa tidak aman seperti itu. Saudara tahu dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mencintai kita, dia Bapa yang mengasihi kita, dia Bapa yang ingin kita hidup dalam sebuah keamanan, perasaan aman dalam hidup kita. Kalau saudara hidup dalam hidup ini, selalu merasa tidak aman dalam hidup saudara, selalu merasa bahwa engkau harus lakukan sesuatu supaya Tuhan sayang sama saudara. Kalau saudara tidak lakukan sesuatu yang baik, dia akan tinggalkan saudara. Saudara, ini saudara sedang dalam keadaan suam-suam kuku. Saudara sedang mencampurkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan saudara Tuhan bilang apa? Aku muntahkan. Tuhan muntahkan itu bukan berarti Tuhan hilangkan saudara keselamatan saudara. Bukan, saudara. Tuhan muntahkan itu artinya, ya, Tuhan itu tidak suka saudara seperti itu. Artinya saudara begini, saudara. Ya, Tuhan itu tidak mau kita mengukur kasihnya itu berdasarkan performance kita. Karena apa? Kalau kita lakukan itu berdasarkan performance kita, tadi saya bilang di awal, kalau kita mengalami keberhasilan, kita bisa tepuk dada, oh ini karena saya, ini karena saya. Tapi kalau saudara gagal, saudara akan bisa bunuh diri sampai saudara minder, saudara bisa merasa bahwa Tuhan tinggalkan saudara, Tuhan tidak peduli dengan saudara. Nah, saudara, apalagi hari-hari ini, saudara, saya ingin berikan pesan ini buat kita hari-hari ini. Sadari bahwa kita punya Tuhan yang ada buat kita. Dia Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Dia tidak ingin kita suam-suam. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kasih yang sempurna itu bukan kasih kita pada Tuhan. Kasih yang sempurna itu kasih Tuhan buat kita. Artinya gini, saudara, Tuhan mau dalam segala situasi dan keadaan saudara tetap sadari kasihnya, kebaikannya, cintanya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Kalau saudara ada dalam keadaan suam-suam kuku ini,
Suam-suamku, tandanya kita suam-suamku apa? Saudara, ada tuduhan, ada intimidasi, ada ketakutan, ada kekhawatiran akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Ada sebuah ketidakpastian bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sayang sama hidup saudara. Nah, itu tanda-tanda suam-suam kuku saudara. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Saudara tahu, itu juga yang iblis ingin tiupkan dalam pikiran kita, pikiran saudara. Dia akan tiupkan, Tuhan itu ya baik kalau kamu baik, kalau kamu gagal dia akan tinggalkan kamu. Saudara, itu bukan pikiran Tuhan saudara. Itu pikiran daripada iblis. Dan dia ingin kita makan itu tipuan, sehingga kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, apapun yang saudara hadapi, situasi apa yang sedang saudara jalani, tidak pernah merubah kasih Tuhan dalam hidup saudara. Situasi saudara, keadaan saudara tidak pernah membuat kasih Tuhan bertambah atau berkurang dalam hidup saudara dan saya. Yang perlu kita sadari apa? Fokus pada kebaikan Tuhan, fokus pada kasih-Nya. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melewati masa-masa saat ini, apa yang sedang kita hadapi. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh buka hati saudara, arahkan tangan saudara ke depan. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Saudara terima dengan iman kasih Tuhan buat hidup saudara. Terima dengan iman karyanya dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah belajar tentang suam-suam kuku. Kami tahu Tuhan, suam-suam kuku itulah ketika kami mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Kami melihat Tuhan dari kacamata perjanjian lama dan perjanjian baru. Kami mencampurkan itu Tuhan. Tapi malam hari ini kami bertobat Tuhan. Kami mau melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama kami. Dan kasih dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah ditentukan oleh keadaan kami. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh situasi kami. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh apa yang kami buat. Kami percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala situasi dan kegagalan kami Tuhan. Aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami situasi yang sulit Tuhan. Sedang mengalami keadaan yang buruk Tuhan. Sedang mengalami banyak tekanan dalam hidup mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus, kasih Tuhan hari ini melawat hidup-Mu, menjamah hidup-Mu. Apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib cukup buat hidup-Mu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia selalu ada bersamamu di dalam setiap apapun yang sedang kau hadapi saat ini. Terima dengan iman. Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak bisa tinggalkan engkau. Dia menjadi satu dengan hidupmu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjadi kekuatan, engkau menjadi pertolongan, engkau menjadi damai sejahtera buat setiap anak-anakmu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa biarlah firman Tuhan malam hari ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Saudara, saya berdoa malam hari ini saudara boleh mengalami kasih Tuhan. Kalau saudara diberkati, saudara boleh bagikan juga buat yang lain, saudara ya. Saya berdoa ini akan jadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat malam.